Naturalizasse aja iya tahun ini kita mau naturalisasi karena kita mau tinggal di sini ya. Hari ini suratnya sudah di Pak Menpora. Semua administrasi, kesehatan, interview sudah baik. Ciro Alves disebut bakal menjalani naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, tapi belum tentu untuk bisa membela timnas Indonesia. Ciro Alves sangat terbuka untuk bisa menjalani proses naturalisasi agar menjadi warga negara Indonesia. Anggapan ini mencuat setelah kabar pemain 35 tahun itu akan hengkang dari Persib Bandung di akhir musim ini. Ciro Alves telah memberi pengumuman bahwa dirinya akan tidak berada di Persib Bandung lagi. Setelah musim 2024-2025 berakhir, kabar ini meninggalkan kesedihan bagi bobotoh hingga banyak dari mereka yang mendesak Ciro Alves agar dinaturalisasi untuk bisa masuk slot pemain lokal, sehingga bisa tetap berada di Persib Bandung. Istri Ciro Alves, Maria Eduarda Mondadori sendiri sangat terbuka dengan rencana berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Bahkan Maria terang-terangan mengaku sangat betah berada di Indonesia, khususnya Bandung, dan berencana membuka bisnis di sini. Kita mau bisnis di sini, kita ambil rumah, kita mau tinggal di Indonesia, kata Maria dalam live TikTok beberapa waktu lalu. Tapi kita harus naturalisasi bertiga, Ciro, istri, dan anak. Di sesi live TikTok lainnya, Maria Eduarda mengatakan bahwa ia dan sekeluarga akan tinggal di Bandung. Sehingga mereka akan tetap tinggal di Bandung meski Ciro Alves berpindah klub dan sudah hengkang dari Persib. Saya bicara tiap hari, tiap live, saya orang Bandung, betul? Ujarnya. Mungkin kita tinggal di Bandung selamanya, Ciro tidak bisa bermain di Persib lagi tapi kita mau tinggal di sini. Ciro pindah klub tapi kita pilih Bandung sebagai rumah kita, tambahnya. Meski Ciro Alves membuka peluang naturalisasi untuk jadi WNI, tapi untuk bisa membela timnas Indonesia adalah lain hal. Secara aturan, Ciro Alves bisa menjadi WNI karena sudah tinggal menetap di Indonesia selama 6 tahun. Ciro Alves pertama kali datang ke Indonesia pada 2019 saat direkrut Tirakabo dari Chonburi FC. Menpora Dito Aryo Tejo pernah menyatakan kalau ingin mengetatkan program naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain yang dinaturalisasi harus memiliki darah atau keturunan Indonesia, sedangkan Ciro tidak. Saya kira naturalisasi ke depan tidak dihentikan, tapi filter dan kontrolnya yang harus diperhatikan, kata Dito pada Juni 2024 lalu. Proses naturalisasi ini sendiri yang kebetulan pemain diaspora kita adalah strategi jangka pendek. Naturalisasi untuk kepentingan timnas dan naturalisasi sekarang ini harus memiliki darah Indonesia, tambahnya. Cek harga pasaran 3 calon pemain naturalisasi tambahan di timnas Indonesia, tinggi banget. Ada potensi PSSI mendapatkan 3 pemain keturunan lagi sebelum FIFA Matchday Juni 2025 dimulai, yakni Pascal Struijk, back, Leeds United, Tristan Guijer, fullback, wing kanan, Pek Zwolle, dan Miliano Jonathans, winger FC Utrecht. Pascal Struijk kedapatan berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, saat Oxford United menjamu Leeds United pada Sabtu 19 April 2025 dini hari WIB. Turf war when Burnley play Sheffield United. Some recognizable faces there. Jordi Cruyff. Disinyalir Pascal Struijk dan Patrick Kluivert melakukan pertemuan entah sebelum atau setelah pertandingan. 1. Tristan Guijer dan Miliano Jonathans lempar kode, sementara Tristan Guijer mengaku sudah didekati PSSI. Di saat bersamaan, pemain timnas Indonesia yang bermain untuk Pek Zwolle, Eliano Reinders, juga beberapa kali menyodorkan apapun soal Indonesia kepada pemain yang aslinya dimiliki Ajax Amsterdam tersebut.
Bagaimana dengan Miliano Jonathans? Ayah Miliano Jonathans, Dennis Jonathans, sudah tiba di Indonesia saat periode FIFA Matchday Maret 2025. Diduga salah satu agenda Dennis Jonathans di tanah air adalah bersua Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Nah, kita tidak mau kan ajuan kita kepada FIFA ditolak, akhirnya FIFA tidak percaya kepada kita lagi, seakan-akan kita... Jika nama-nama di atas berhasil dinaturalisasi, kekuatan Timnas Indonesia otomatis meningkat. Pascal Struijk dapat membentuk trio mematikan di jantung pertahanan bersama Mes Hilgers dan Jay Itzes. Tristan Guijer dapat muncul sebagai pesaing Kevin Dix di sektor wingback kanan, sedangkan Miliano Jonathans beroperasi di area winger kanan. 2. Harga pasar Pascal Struijk menonjol. Harga pasar Pascal Struijk begitu tinggi. Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasar Pascal Struijk menembus 15 juta euro atau sekitar 285 miliar. Jika berhasil dinaturalisasi, Pascal Struijk akan berstatus pemain Indonesia termahal. Saat ini status itu dipegang back FC Twin Mes Hilgers yang menembus angka 7 juta euro atau setara 133,3 miliar. Bagaimana dengan Tristan Guijer? Harga pasar Tristan Guijer menembus angka 38,1 miliar. Sementara Miliano Jonathans harga pasarannya berada di angka 900.000 euro atau setara 17,1 miliar. Kehadiran 4 nama di atas otomatis meningkatkan harga pasaran Timnas Indonesia. Harapannya melesatnya value Timnas Indonesia juga berefek kepada peningkatan performa skuad Garuda. Ingin bela Timnas Indonesia, Joel Veltman. Patrick Kluivert tentu saja. Pemain Brighton and Hove Albion, Joel Veltman mengatakan dirinya ingin bela Timnas Indonesia, bahkan ia mengikuti perkembangan skuad Garuda. Joel Veltman sudah tidak asing lagi bagi pecinta sepak bola tanah air, sebab ia kini berkarier di klub Inggris Brighton and Hove Albion. Apalagi pemain 33 tahun tersebut ternyata memiliki darah keturunan Indonesia. Menariknya, ia juga mengungkapkan ingin membela tim merah putih. Veltman juga mengaku bahwa dirinya mengikuti perkembangan Timnas Indonesia yang saat ini banyak melakukan naturalisasi pemain keturunan, tujuannya demi meningkatkan kualitas tim dan mengejar target untuk lolos ke Piala Dunia 2025 mendatang. PSSI juga baru-baru ini melakukan pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Joel Veltman mengetahui situasi tersebut. Saya tentu mengerti proyek Timnas Indonesia. Patrick Kluivert tentu saja juga ada di sana sekarang, ucap Veltman dikutip dari Voetbal Primeer. Akan tetapi, keinginan pemain Brighton tersebut untuk membela Timnas Indonesia terganjal aturan FIFA. Ia dianggap sudah tidak eligible. Media Vietnam. PSSI berencana naturalisasi 3 bintang kelas kakap lagi. Sebanyak 3 pemain naturalisasi baru dikabarkan akan merapat ke Timnas Indonesia. Mereka adalah Pascal Struijk, Miliano Jonathans, dan Tristan Guijer. Ketiga nama di atas dikabarkan bakal menjadi kekuatan baru Timnas Indonesia untuk melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025. Tim asuhan Patrick Kluivert lalu ditantang Jepang pada 10 Juni 2025. Ini merupakan laga terakhir Timnas Indonesia di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda wajib meraih minimal 1 kemenangan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Oleh sebab itu, bukan sesuatu yang mengejutkan bila Timnas Indonesia berniat menambah kekuatan baru. Namun hingga sekarang pihak PSSI belum memberikan pernyataan resmi. Sementara itu hal ini turut disoroti media Vietnam, Soha. Soha menilai langkah PSSI tersebut bakal merepotkan Cina dan Vietnam. Seperti yang diketahui, Miliano Jonathans yang baru berusia 21 tahun bisa tampil di ajang SEA Games dan membuat peluang Vietnam untuk mengamankan emas semakin sulit. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, berencana untuk menaturalisasi 3 bintang kelas kakap lagi dari Eropa. Dan ini dapat secara langsung berdampak pada tim Tiongkok serta tim U22 Vietnam menuju SEA Games, tulis Soha. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kualitas individu atlet bukan satu-satunya syarat dalam menaturalisasi pemain untuk membela Timnas Indonesia.
Skuad Merah Putih belakangan identik dengan pemain-pemain naturalisasi lantaran kedatangan pemain dari Eropa yang gencar dalam kurun 1 tahun belakangan atau di saat Erick Thohir menjabat sebagai orang nomor 1 di PSSI. Erick menjelaskan dirinya bukan perintis, melainkan pewaris dari program naturalisasi pemain timnas Indonesia. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun menjelaskan PSSI mencoba mengubah tata cara menaturalisasi pemain dari luar negeri demi kualitas tim Garuda yang lebih baik. Kami punya sejarah panjang soal naturalisasi sebenarnya. Bahkan itu sudah ada sejak 3 atau 4 ketua PSSI sebelum saya, kata Erick dalam siniar. Jauh sebelum Erick menduduki kursi PSSI 1, banyak pemain dari luar negeri dinaturalisasi dan masuk ke timnas Indonesia seperti Christian Gonzalez, John van Bokering, Tony Kusel, Rafael Maitimo, Diego Michels, Osa Saha, Victor Igbonevo, sampai Stefano Lillipali. Pada 2023 datang Jordi Amat dan Sandy Walsh yang kemudian disusul pemain-pemain macam Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hapner, hingga Jay Itzes, Tom Haye, Marten Paes, dan Calvin Verdong yang kini menjadi penggawa timnas Indonesia. Erick menjelaskan kualitas tetap jadi sorotan utama dalam melakukan seleksi untuk naturalisasi pemain, namun di sisi lain ada pertimbangan lain yang tak kalah penting. Bukan hal baru, namun kami coba memperbaiki naturalisasi ini dengan pemain yang berkualitas dan juga memiliki jiwa nasionalisme. Kami tidak hanya membawa siapa saja, saya sangat percaya hati dan pikiran harus diberikan semuanya, terang Erick. Saya ingin semua orang yang datang ke pertandingan tidak hanya pemain, pelatih, dan supporter yang memberikan dukungan luar biasa, mereka juga membawa hati. Ini nilai berbeda yang kami coba bangun. Pada saat yang sama nasionalisme menjadi bagian dari hiburan dan pertandingan, ujarnya menambahkan. Ayah Pascal Struijk bocorkan pelatih timnas sudah hubungi sang anak. Rumor timnas Indonesia akan dibela oleh bek Leeds United, Pascal Struijk tengah menghangat. Pascal Struijk merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia dari Belanda. Pascal Struijk merupakan anak pasangan Frans Struijk dan Francis Weidemuller. Struijk anak kedua dari 3 bersaudara. Sang kakak Casper Struijk juga berprofesi sebagai pesepak bola meski di level amatir. Pascal Struijk sejak kecil sudah jatuh cinta dengan sepak bola. Bersama sang kakak, Casper keduanya sudah bermain bola dari usia dini. Sang ayah, Francis, mengaku bahwa Casper dan Pascal sama-sama berkarir di sepak bola. Meski di awal-awal Pascal Struijk tak dilirik oleh pemandu bakat. Justru sang kakak yang sempat dilirik oleh sejumlah pemandu bakat di Belanda. Namun jalan karier Pascal dan Casper kini bak langit dan bumi. Pascal bermain di kompetisi Liga Inggris, sedangkan sang kakak menjadi bek di klub amatir di Belanda. Sang ayah, Frans, sempat mengutarakan bahwa ia tak pernah menduga anak keduanya, Pascal Struijk, jadi pemain profesional. Bahwa anak Anda mencapai prestasi tertinggi di olahraga merupakan hal yang istimewa, tetapi itu juga normal. Tentu saja kami tidak menyangka dengan semua ini, ucap Frans, seperti dilansir dari Headcrunch Online, NL. Kedua anak laki-laki saya sangat atletis dan memiliki bakat yang dibutuhkan. Casper memiliki lebih banyak bakat di alam, sedangkan Pascal sangat terinspirasi dengan Casper. Ia jadi panutan bagi Pascal, ungkap Frans. Diceritakan oleh Frans, orang pemandu bakat dari Sparta Rotterdam sempat melirik kedua anaknya. Namun Frans saat itu berpikir bahwa usia Pascal masih terlalu kecil. Karier Pascal bersama Ajax terus menanjak hingga ia mendapat tawaran dari Leeds United. Hal ini juga, kata Frans, membuat sang anak dihubungi oleh pelatih timnas Belgia, Roberto Martinez. Menurut Frans, Martinez meminta kepada Pascal Struijk untuk membela Belgia. Hal ini karena Pascal lahir di Deurne, Belgia. Martinez meminta Pascal untuk membela Belgia berdasarkan asas ius soli, ucap Frans. Untuk informasi, ius soli ialah asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Meski kemudian Pascal Struijk menolak Belgia dan sempat ikut seleksi masuk tim Belanda,
namun tak masuk ke skuad Orange di Piala Dunia 2022 lalu. Dalam sesi wawancara dengan salah satu media Belanda 5 tahun lalu, Pascal Struijk belak-belakan soal garis keturunan Indonesia yang ia miliki. Menurut Struijk, kakek dan neneknya datang ke Belgia dari Indonesia. Struijk dalam wawancara itu mengatakan bahwa kakek dan neneknya pergi meninggalkan Hindia Belanda. Pascal Struijk tak menampik bahwa ia terkadang memiliki koneksi dengan Indonesia. Lebih menariknya, Struijk di kesempatan itu juga sempat mengatakan bahwa ia mengenal pemain keturunan Indonesia Raja Nainggolan. Patrick Kluivert panggil 3 pemain naturalisasi tambahan untuk laga Timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi belum memiliki rencana menambah pemain naturalisasi untuk laga Juni 2025. Namun, melihat gebrakan yang biasa dibuat PSSI sebelum-sebelumnya, kehadiran pemain naturalisasi tambahan di skuad Garuda pada Juni 2025 masih sangat terbuka. Masih hangat dalam ingatan kepada PSSI tiba-tiba mengumumkan akan menaturalisasi 3 pemain sekaligus pada penghujung Februari 2025, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Dalam analisis ada 3 pemain yang sangat mungkin dinaturalisasi PSSI dalam waktu dekat. Mereka ialah Pascal Struijk, bek tengah Leeds United, Miliano Jonathans, winger FC Utrecht, dan Tristan Guijer, bek PEC Zwolle, Ajax Amsterdam. 1. Pascal Struijk bertemu Patrick Kluivert di Inggris. Medio pekan lalu, Pascal Struijk yang absen di laga Oxford United versus Leeds United karena cedera, tetap datang ke stadion. Terpantau jelas, bek Leeds United ini menyaksikan pertandingan dengan duduk di tribun yang sama dengan Patrick Kluivert. Kondisi ini menimbulkan spekulasi kalau ada pertemuan antara Pascal Struijk dengan Patrick Kluivert. Jika benar gabung Timnas Indonesia, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan skuad Garuda. Dennis Jonathans berada di Indonesia pada periode FIFA Matchday Maret 2025. Salah satu agenda Dennis Jonathans di Indonesia saat itu disebut-sebut adalah bertemu Erick Thohir dan Patrick Kluivert. Miliano Jonathans bukanlah pemain kaleng-kaleng. Ia diyakini dapat menambah daya gedor serangan Timnas Indonesia, khususnya dari area kanan penyerangan. Tristan Guijer beberapa kali mengaku sudah dihubungi PSSI. Medio Januari 2025, pesepak bola 20 tahun ini pun membagikan tato di dadanya yang bertuliskan kata dalam bahasa Indonesia, yakni keluarga. Pemain Timnas Indonesia yang bermain untuk PEC Zwolle, Eliano Reisders, beberapa kali sudah melempar kode agar Tristan Guijer memperkuat skuad Garuda. Tristan Guijer nantinya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau fullback wingback kanan. Sebuah unggahan yang beredar di media sosial baru-baru ini mengklaim bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) melarang Indonesia menaturalisasi pemain keturunan atau warga negara Belanda. Klaim ini terbukti tidak memiliki dasar yang valid. Unggahan tersebut muncul di Facebook melalui akun bernama Darmawan dalam grup Marten Paes Timnas Indonesia. Dalam unggahannya disertakan foto dan narasi mengejutkan yang menyebutkan bahwa AFC telah melarang PSSI melakukan naturalisasi terhadap pemain asal Belanda menyusul protes dari Bahrain dan Malaysia. Breaking news PSSI, Timnas Indonesia dilarang menaturalisasi warga negara Belanda setelah protes keras dari AFC di kantor pusat Kuala Lumpur, Malaysia pada 31 Maret lalu. Bunyi sebagian narasi dalam unggahan tersebut, yang juga mencatut nama jurnalis sepak bola internasional Fabrizio Romano sebagai sumber. Unggahan ini telah mendapat perhatian kecil dari publik, namun hal ini tetap memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan netizen, terutama mereka yang mengikuti perkembangan proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemeriksaan fakta. Mengutip Turnback Hoax, dalam situs resmi AFC di dafc.com, tidak menemukan satupun pernyataan resmi terkait pelarangan naturalisasi yang ditujukan kepada Indonesia. Pencarian menggunakan kata kunci AFC larang PSSI naturalisasi pemain asal Belanda di mesin pencari Google juga tidak menghasilkan informasi dari sumber terpercaya yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pada akun media sosial Fabrizio Romano, baik di platform X, Twitter, maupun Instagram. Hasilnya, tidak ditemukan unggahan apapun dari Romano yang mengulas isu tersebut, sehingga klaim yang mencatut namanya jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Situs resmi PSSI pun tidak memuat informasi apapun yang menyebut adanya larangan dari AFC terhadap upaya naturalisasi pemain keturunan asal Belanda. Tidak ada rilis, pengumuman, atau keterangan resmi yang mendukung narasi dalam unggahan viral tersebut. PSSI jelaskan proses pemilihan pemain naturalisasi. Di tengah isu yang beredar, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan penjelasan mengenai proses seleksi pemain naturalisasi, khususnya terkait pemain keturunan Belanda, Jenna De Jong, melalui akun Instagram pribadinya @arya m Sinulinga. Pada Rabu 23/4/2025, Arya mengungkapkan bahwa Jenna tidak masuk dalam daftar rekomendasi pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki. Semua pemain yang akan dinaturalisasi harus rekomendasi pelatih. Dan pelatih pasti punya pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memproses pemain, kata Arya dalam sebuah video yang diunggah di Instagramnya. Keputusan ini menuai perhatian publik, mengingat Jenna termasuk salah satu nama yang sempat disebut-sebut potensial untuk memperkuat skuad Garuda Pertiwi. Pascal Struijk aneh dengan orang Indonesia, kok mereka bisa tahu? Bek keturunan Indonesia, Pascal Struijk, merasa aneh dengan orang-orang di tanah air. Keanehan apa yang dirasakan oleh penggawa Leeds United itu? Sebagaimana diketahui, Pascal Struijk merupakan salah satu pemain keturunan Grade A yang bisa dicomot dan dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu bisa dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia karena memiliki darah keturunan dari kakek dan neneknya. Diketahui, kakek dan nenek Pascal Struijk lahir di Hindia Belanda. Mengingat dirinya merupakan generasi ketiga, maka ia eligible untuk membela Garuda. Peluang PSSI untuk menaturalisasinya terbilang terbuka lebar. Sebab, Pascal Struijk hingga saat ini belum mencatatkan penampilan di level internasional. Terakhir kali Pascal Struijk bermain di kancah internasional, yakni saat membela Timnas Belanda U17 pada tahun 2016 silam. Hingga kini Pascal Struijk belum mendapatkan panggilan untuk membela tim nasional, baik itu dari Belanda maupun dari negara yang jadi tempat lahirnya, Belgia. Andai Timnas Indonesia bisa menjaga asa atau lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI pun bisa saja melobi ex-Ajax Amsterdam itu untuk menjalani proses naturalisasi. Terlepas dari potensi dirinya dinaturalisasi, terdapat kisah menarik mengenai sosok Pascal Struijk yang mengaku merasa aneh dengan orang Indonesia. Lantas, hal aneh apa yang dimiliki atau dilakukan orang-orang Indonesia sehingga Pascal Struijk sampai keheranan? Mundur ke tahun 2020 lalu, Pascal Struijk pernah berbincang-bincang dengan media Belgia, NAC, soal perjalanan karirnya hingga soal Indonesia. Dalam wawancaranya itu, Pascal Struijk mengaku dirinya heran dengan orang-orang Indonesia yang mengetahui bahwa dirinya memiliki darah keturunan. Indonesia mereka rupanya tahu bahwa saya memiliki darah Indonesia. Entah bagaimana mereka mengetahuinya, kata Pascal Struijk. Meski merasa heran dengan orang-orang di tanah air, Pascal Struijk menyebut dirinya merasa terkadang seperti orang Indonesia karena darah keturunan yang dimilikinya. Saya harus mengakui bahwa terkadang saya merasa sebagai orang Indonesia dan terkadang tidak. Namun, di luar keluarga saya tidak banyak berhubungan dengan orang-orang di sana, lanjutnya.